Di Indonesia, walau terbilang masih baru, Infinix kelihatannya cukup sukses dan rajin dalam menyediakan produk-produk 4G low cost with high spec yang memang pasarnya cukup gemuk di sini. Menggenjot penjualan secara online untuk menekan harga, statusnya juga udah bergaransi resmi, menggandeng service center yang berpengalaman seperti M-Care, lalu bekerja sama dengan pabrik hire di Cikarang untuk memenuhi peraturan persentase kandungan lokal, hingga kesulitannya para pesaingnya yang menyasar segmen yang sama, kayak Xiaomi dan Meizu untuk bisa memasuki pasar Indonesia, ya mungkin adalah sebagian resep sukses Infinix di Indonesia. Kreasi terbarunya adalah ini, Infinix Hot 3 4G LTE. Apakah berbagai resep tadi bisa membuat HP ini menjadi yang terbaik yang bisa kamu dapatkan di harga 1,5 jutaan? Harga Infinix Hot 3 ini dijual secara langsung hanya di Lazada seharga 1,5 juta pas aja. Masih ingat kan, kalau mau belanja di toko-toko online kayak Lazada, Bukalapak, Blibli, Zalora, Matahari Mall, atau lainnya, kamu bisa dapetin cashback lagi kalau belanjanya via shopback.co.id dulu. Yang sekarang udah ada aplikasinya loh. Bisa kamu download langsung di Google Play Store, jadi bakal lebih memudahkan pastinya. So, kalau beli Infinix Hot 3 ini lewat aplikasi Shopback, saya dapat cashback lagi, ya lumayan lah 22.500-an. Pengen tahu lebih jauh tentang Shopback? Saya kasih linknya di kolom deskripsi. Oke? Lanjut kita unboxing. Di dalamnya ada Infinix Hot 3 warna Champagne Gold. Lalu ada buku petunjuk, sederhana aja. Kemudian kabel data yang bentuknya pipih. Dan ini yang sering hilang di paket penjualan, yaitu earphone. Kali ini bertipe in-ear monitor. Mantap. Dan terakhir, kepala charger beroutput 1,5 ampere. Oke, habis. Ini dia semua yang ada di paket penjualan Infinix Hot 3. Walau penggunaan material plastik adalah keharusan buat HP-HP di harga 1,5 jutaan, eksplorasi pengolahan plastik agar feel and looks-nya nggak plastik-plastik amat di Infinix Hot 3 ini sangat-sangat saya apresiasi. Karena sukses banget bikin HP ini nggak kelihatan murahan, dan feel-nya ya itu, jadi nggak plastik-plastik amat. Walau ya plastik sih sebenarnya. Tekstur 3D di back covernya juga bikin sukses HP ini nggak pernah dekil karena minyak dari telapak tangan kita. Dan lumayan menambah grip juga, ditambah tulisan Chrome Infinix yang dicetak emboss. Jagoan lah ngedandaninnya sih. Di bagian depan HP ini seakan-akan dipersiapkan buat dipasang tempered glass. Kenapa? Alasan pertama karena walau layarnya udah pakai Dragon Tail Glass yang tahan goresan, tapi tampaknya belum berlapisi oleophobic coating atau lapisan anti minyak. Hasilnya, layarnya jadi gampang banget tekil. Alasan keduanya, di sisi-sisi layarnya ada frame plastik tipis yang sedikit menonjol dari layar. Karena menonjol dan tipis, jadi terasa cukup tajam dipegangnya. Dengan menggunakan tempered glass yang berlabel oleophobic coating, kedua masalah ini sepertinya bakal bisa teratasi. LED notifikasi dan lampu latar di 3 tombol kapasitif bawah layar masih absen. Bobotnya juga berasa ringan untuk ukuran HP berlayar 5,5 inch berbaterai 3000 mAh yang biasanya lebih berat dari ini. Namun secara overall, ngedesain HP murah tapi nggak kelihatan murahan tuh nggak gampang ya, dan di Hot 3 ini Infinix sukses besar. Tujuannya simple, nggak neko-neko. Walau begitu, beberapa fitur gestur kayak double tap to wake dan double tap to sleep disediakan. Walau ya memang memudahkan sih, tapi gestur double tap to wake itu bikin sensor layar sentuh HP ini harus tetap standby walau layarnya lagi mati. Jadi ya butuh sedikit energi ekstra dari baterai. Bloatware juga ada, tapi kadarnya masih dalam taraf wajar. Malahan musik player bawaan yang nggak nemu, jadi ya harus pakai Google Play Music. Untuk kustomisasi disediakan Theme Store yang walau nggak terlalu banyak, tapi sedikit-sedikit terus ditambah jumlahnya. Tapi yang saya suka adalah aplikasi bisa dipindahkan ke microSD. Dan konsumsi RAM nih HP irit banget. Dari total RAM 2GB, rata-rata masih sisa antara 0,8 sampai 1,3 GB-an lah. Alhasil multitasking berjalan lancar jaya di sini. Walau kecepatan proses booting dan buka tutup aplikasi masih tertinggal dari UI-nya Oppo atau Samsung.
Display IPS full laminate-nya terbilang berkualitas, rendering warna yang dihasilkan dan sensitivitasnya sangat baik. Pergeseran warna ketika dilihat dari sudut pandang rendah juga nggak begitu kentara. Tambahan proteksi Dragon Trail Glass adalah nilai plus yang sangat saya apresiasi. Hanya sayangnya yaitu tadi, gampang dekil. Tapi ya untuk level harganya sih, saya cukup terpuaskan oleh kinerja layar Infinix Hot 3 ini. Secara spesifikasi, Snapdragon 415 seharusnya sih udah cukup mumpuni untuk HP sekelas 1,5 jutaan. Tapi nggak tahu kenapa kinerja gaming di Infinix Hot 3 yang saya pegang ini sedikit kalah mulus dibanding Andromax R2 atau Hisense PureShot yang menggunakan SoC yang sama. Sangat disayangkan mengingat sektor-sektor lain yang mendukung kenyamanan gaming seperti sensitivitas layar yang baik, RAM dan ROM yang cukup lega untuk kelasnya, bisa memindahkan aplikasi ke microSD hingga suhu perangkat yang terasa nyaman, udah oke semua. Game dengan grafik kompleks kelas Nova 3 belum nyaman dimainkan di sini. Line Touch Me dan Evil Band juga ya walau masih playable, tapi terasa kalah mulus dibandingkan HP-HP berotak Snapdragon 415 yang lain yang pernah saya coba. Saya sangat berharap ini hanya masalah software dan bisa dituntaskan dengan update firmware ke depannya. Walau buat mendukung aktivitas sehari-hari atau gaming casual sih ya nggak ada masalah. Daya tahan baterainya ya lumayan sebenarnya, buat dipakai normal seharian tanpa gaming sih cukup. Tapi masih banyak HP-HP lain berbaterai 3000 mAh yang mampu lebih irit daya dari ini. Yang unik juga HP ini bisa ngecas HP lain kayak powerbank dengan menggabungkan kabel USB on the go dengan kabel data. Lumayan sih kalau kepepet-pepet amat, tapi karena daya tahan baterai Infinix Hot 3 ini nggak awet-awet amat juga, ya jadinya jarang dipakai kalau saya mah. Kalau bisa ngecas HP lain pakai USB on the go, artinya HP ini juga bisa baca flash disk via USB on the go juga dong ya. Dan yang saya suka juga sensor-sensornya lengkap, gyroscope ada. Tapi pas dites kok gini ya, apa hanya di HP ini aja atau gimana nih? Yang saya suka juga HP ini didesain untuk memudahkan kita pakai jaringan 4G-nya Smartfren atau Bolt. Karena dipasang Smartfren langsung kebaca. Dual SIM yang dua-duanya support 4G, lalu bisa di-set settingan koneksinya ke 4G only. Buat nelfon dan SMS juga kita bisa langsung set di kartu GSM-nya. Jadi di sisi hardware, walau udah bagus sih buat level harganya, tapi di atas kertas, harusnya sih kinerja Infinix Hot 3 ini bisa lebih baik lagi dari ini. Optimalisasi prosesor, baterai, dan gyroscope harus menjadi prioritas update software ke depannya. Kameranya emang nggak hebat-hebat amat, tapi buat HP seharga 1,5 jutaan, kamera Infinix Hot 3 ini adalah salah satu yang terbaik. Jangan anggap remeh resolusi yang hanya 8 megapiksel aja. Saya pribadi lebih suka hasil kamera Hot 3 ini dibandingkan Andromax R2 yang resolusinya udah nyampe 13 megapiksel. Reproduksi warna yang dihasilkan terlihat matang. Ketajamannya juga sama sekali nggak kalah sama yang udah 13 megapiksel tadi. Di kondisi low light, hasilnya masih sangat acceptable. Walau dynamic range, ya dirasa agak pendek jangkauannya. Kamera depannya juga sama, hasilnya bagus juga kok. Plus, lampu flash di depan juga bisa membantu di kondisi-kondisi khusus. Dan, fitur wave capture-nya kok nggak mau ya? Halo? Hoi? Musik player bawaannya Google Play Music. Jelek? Nggak juga, hanya memang minim fitur. Earphone-nya ya emang dikasih sih, lumayan lah buat yang nggak punya earphone sama sekali. Tapi kalau mau oke suaranya harus nambah budget lagi beli earphone yang lebih berkualitas. Nah yang berisik sih speaker bodinya, keras banget. Jadi kesimpulannya HP ini punya potensi yang sangat besar buat menjadi yang terbaik di level harga 1,5 jutaan. Alasannya yang pertama adalah desainnya tergarap dengan sangat baik. Yang kedua, UI-nya ringan. Yang ketiga, display berkualitas walau dekil.
Yang keempat, kameranya oke. Yang kelima, ditambah kelengkapan hardware seperti RAM dan ROM yang cukup lega di kelasnya. USB on the go juga ready, sensor-sensor lengkap, fleksibilitas pemilihan operator 4G juga bebas-bebasnya, hingga bebas masalah overheat. Adalah poin-poin yang bila digabungkan akan sangat jarang kita temui di HP-HP seharga 1,5 jutaan. Tinggal masalah optimalisasi sistem on chip dan baterai yang sebenarnya di atas kertas sih udah mumpuni. Sama sensor gyroscope yang muter-muter kalau bisa ya dibenerin sih. Sayang banget kalau ketiga hal ini sedikit menghambat kecemerlangan Infinix Hot 3 ini yang punya potensi menyapu bersih pasar HP 1,5 jutaan. Kalau tiga hal ini udah fix, punya duit 1,5 juta, sekarang bisa punya HP bagus, nggak kelihatan murahan dan segala bisa di Infinix Hot 3. Oke guys, segitu aja ulasannya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli. Untuk yang mau lihat hasil kameranya, bisa cek website kita di www.obatgaptek.net. Atau kalau mau lihat kamera Infinix Hot 3 ini yang dibandingkan HP-HP lain, bisa juga follow Instagram kita @obatgaptek. Rasakan hidup yang lebih mudah tanpa gaptek. Because out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.